Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenius Fikar, CSE. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam video ini saya mau berbicara mengenai pengalaman kontemplasi. Saudara sekalian, kalau kita melihat buku Puri Batin, Santa Teresa membagi hidup rohani ini menjadi dua bagian besar. Itu diceritakannya melalui alegori yang dikenal dengan alegori ulat sutra. Teresa menceritakan ada sebutir telur ulat sutra di atas batang pohon murbe. Karena kehangatan matahari, telur itu pun menetas menjadi seekor ulat sutra. Ulat ini makan daun pohon murbe dan kemudian bertumbuh menjadi besar. Sampai akhirnya ulat sutra itu harus masuk ke dalam sebuah kepompong dan tinggal dalam kepompong itu untuk menjadi seekor kupu-kupu kecil yang cantik. Dalam alegori ini kita melihat bagaimana Teresa membagi hidup rohani menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kehidupan seekor ulat. Ulat binatang yang tidak menarik, ulat binatang yang menjijikan, ulat binatang yang tidak enak untuk dipandang. Tapi sebaliknya, kupu-kupu binatang yang cantik, yang menarik, yang indah. Dua kehidupan di mana yang satu adalah kehidupan yang masih penuh dengan dosa, sedangkan kehidupan lain adalah kehidupan yang sungguh berkenan kepada Allah. Kehidupan ulat itu menggambarkan kehidupan dari ruang pertama sampai ruang yang keempat yang ditandai dengan egoisme diri masih sangat kuat. Ketertarikan pada duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi dan kenikmatan duniawi itu masih sangat kuat. Sehingga seringkali kehendak Allah itu kita kesampingkan dan kehendak kita, kemanusiaan kita itulah yang menonjol sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Ini juga menggambarkan kehidupan dari ruang pertama sampai ruang yang keempat. Dari ruang pertama ketika seekor ulat menetas, dan dia mulai bertumbuh, makan makanan rohani, sering berdoa, ibadat, ikut bermacam-macam perayaan, dan seterusnya. Hidup rohaninya mulai bertumbuh dan berkembang sampai menjadi ulat dewasa di ruang yang keempat. Nah, dalam ruang yang keempat ini, jiwa diperkenankan Tuhan untuk mengalami sebuah pengalaman kontemplasi. Tarikan pada keheningan, ketika dia berdoa dia mengalami keheningan dan kemudian dia merasakan sebuah kedamaian. Damai yang dihasilkan karena ada keheningan yang terasa begitu mendalam. Teresa Avila menyebut ini sebagai doa keheningan yang membawa pada ketentraman. Jiwa dapat mengalami pengalaman ini. Jiwa yang berada dalam ruang yang keempat itu mengalami tarikan pada keheningan dan di sana kita mengalami sebuah kedamaian. Pada orang-orang tertentu, dalam keheningan itu secara samar dia mengalami realitas kehadiran Allah. Pada orang lain, realitas ini menjadi semakin besar, atau pada orang lain dia hanya mengalami sebuah keheningan saja. Kita tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi ada banyak gradasi, ada banyak pengalaman-pengalaman di sana. Ada yang ketika dia berdoa, melakukan meditasi, doa Yesus atau centering prayer, tiba-tiba dia merasakan sebuah keheningan. Keheningan, dan itu memberikan kedamaian. Inilah pengalaman kontemplasi di ruang yang keempat. Pengalaman ini dialami banyak orang, terutama pada zaman ini. Kalau zaman Teresa juga mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengalami pengalaman ruang yang keempat, tetapi sangat sedikit yang mengalami pengalaman ruang yang kelima. Saya juga bisa mengatakan bahwa pada zaman ini ada banyak orang yang mengalami pengalaman kontemplasi ruang yang keempat. Pada zaman ini,
Tuhan memberikan rahmat yang begitu besar lewat pembaharuan karismatik, di mana orang mengikuti retret awal, mengikuti pembaharuan ini, pembaharuan hidup dalam roh, dia mengalami sebuah pengalaman akan Allah secara pribadi. Pengalaman dalam iman akan realitas kehadiran Allah. Dan ini dialami oleh banyak orang. Saudara sekalian, pengalaman kontemplasi ruang yang keempat ini, jiwa belum menemukan di lubuk hatinya. Pengalaman ini adalah pengalaman di mana Allah memberikan berkas-berkas atau sentuhan-sentuhan rahmat. Dan sentuhan rahmat itu di dalam jiwa begitu besar, seakan-akan memang sungguh Allah hadir. Seakan-akan Allah sungguh begitu dekat dengan dia. Tetapi ini pengalaman ruang yang keempat, di mana kehendak jiwa atau egoisme jiwa, egoisme diri itu masih besar. Semangat duniawi masih besar. Tetapi dalam belas kasihnya, Allah menunjukkan dan menyatakan kehadirannya, kasihnya, cintanya kepada kita, sehingga kita diperkenankan untuk mengalami pengalaman kontemplasi ruang yang keempat. Tetapi karena kehendak dan egoisme kita masih sangat kuat, sehingga orang yang dalam ruang yang keempat ini, dia mudah juga jatuh ke dalam dosa. Misalkan saja ada orang tertentu yang ikut dalam persekutuan doa atau pertemuan-pertemuan doa. Dia ikut bersenandung dalam roh, mengalami sebuah pengalaman akan kasih Allah, cinta Allah dalam pertemuan itu. Tapi kemudian begitu dia keluar dari tempat itu, pergi ke parkiran, dia bisa marah-marah di sana dengan tukang parkir. Kenapa demikian? Karena egoisme, karena kehendaknya itu masih dikuasai oleh kehendak, kedagingan, kehendak duniawi, dan egoismenya masih sangat kuat. Tetapi dalam kebaikan dan kerahimannya, Allah dapat memberikan sebuah pengalaman kontemplasi kepada jiwa yang demikian. Memang diharapkan kemudian jiwa tetap bertekun untuk masuk dalam pengalaman ruang yang kelima, dan jiwa mengalami pengalaman kontemplasi ruang yang kelima. Saudara sekalian, ada banyak orang di zaman kita ini yang mengalami pengalaman kontemplasi ruang yang keempat. Tetapi sangat sedikit orang yang mengalami pengalaman kontemplasi ruang yang kelima. Kontemplasi ruang yang kelima itu ditandai dengan ulat yang pertama-tama dia masuk ke dalam kepompong. Kepompong yang gelap, kepompong di mana kepompong itu menyelubungi ulat itu. Dan ulat mengalami mati, untuk kemudian dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pengalaman ruang yang kelima ditandai dengan dia mengalami kematian. Kematian dari egoisme, kematian dari nafsu-nafsu duniawinya, kematian dari ketertarikan duniawinya, kematian dari segala sesuatu yang menghalangi perjumpaan dan persatuannya dengan Allah. Ini pengalaman yang tidak ringan. Saudara sekalian, Teresa menggambarkan kita masuk dalam sebuah kepompong. Ada penanggalan diri, ada penanggalan egoisme di sana. Dan kita diajak untuk mati di dalam kepompong Kristus. Kristus itulah kepompong kita. Kita mati di dalam Kristus untuk hidup bagi Dia. Untuk hidup menjadi seekor kupu-kupu kecil yang cantik, yang menyenangkan, yang memikat hati. Karena apa? Karena dosa itu sudah dibersihkan, cacat-cacat celah kita itu dibersihkan oleh Tuhan. Kita masuk ke dalam sebuah malam gelap, di mana 7 cacat celah kita itu
dihapuskan oleh Tuhan. Secara pasif kita menerima pemurnian itu. Dan ini pengalaman kontemplasi ruang yang kelima, di mana jiwa mengalami rasanya tidak bisa berdoa, tidak tertarik pada doa, tapi juga tidak tertarik pada duniawi. Ada kerinduan-kerinduan besar dalam hatinya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi dia tidak mampu melakukan apapun. Nah, inilah pengalaman ruang yang kelima, di mana jiwa mengalami pemurnian di sana. Allah yang memurnikan, Allah yang memasukkan jiwa ke dalam kepompong, ke dalam Kristus, dan menanggalkan dalam diri kita egoisme-egoisme yang dipengaruhi oleh 7 dosa pokok. Nah, saudara sekalian, pengalaman ruang yang kelima ini dialami oleh jiwa yang demikian. Tapi ini bukan akhirnya, masih ada pengalaman ruang ke-6 dan ke-7. Nanti kita akan bicarakan bersama lain kali mengenai pengalaman ini. Hanya satu hal yang mau saya katakan, pengalaman ruang yang kelima itu ditandai dengan 2 hal yang sangat penting. Pertama, jiwa mengalami kesadaran bahwa Allah tinggal dalam hatinya. Allah ada di sana. Jiwa bertemu dengan Allah di pusat jiwanya, dan jiwa menemukan lubuk jiwa atau pusat jiwanya. Yohanes Salib mengatakan pusat jiwa itu adalah Allah, karena Allah tinggal di sana. Jadi jiwa menyadari bahwa Allah tinggal di dalam dirinya. Ini adalah sebuah pengalaman yang didapat dari pengalaman intelektual. Tapi bukan intelektual dari sini, pengalaman yang memberi, pengalaman intelektual dalam arti pengalaman yang memberi pengertian. Memberi pengertian bukan dari akal budi kita di kepala kita, tapi pengertian yang didapatkan dari kedalaman lubuk hati kita. Dari kedalaman lubuk hati kita, kita mengerti bahwa Allah berdiam di dalam lubuk hati kita. Ini sebuah pengalaman yang besar, dan rahmat yang tidak kecil kalau jiwa mengalami pengalaman ini. Kalau jiwa mengalami sebuah kesadaran bahwa Allah diam di dalam lubuk hatinya, dan dia mengerti pengalaman itu, dia mengerti bahwa Allah tinggal di sana, tanpa dia tahu bagaimana caranya dia mengerti, tapi dia mengerti dalam sebuah kepastian lewat pengetahuan budi yang dalam bahwa Allah berdiam di sana. Ini tanda otentik yang pertama bahwa jiwa sampai ke ruang yang kelima. Tanda otentik yang kedua adalah cintanya kepada sesama itu sempurna atau mengarah kepada kesempurnaan. Jadi mencintai sesama itu ditandai dengan satu hal ini. Kerelaan, kemampuan untuk menanggung kelemahan sesama kita. Saudara sekalian, 2 hal ini menjadi sebuah tanda otentik bahwa kita sampai pada ruang yang kelima. Dan dalam ruang yang kelima itu juga ditandai dengan kita masuk ke dalam lubuk hati kita. Kita menemukan lubuk hati kita, sekaligus menemukan Allah. Dan di sana kita sekaligus mengalami sebuah kesadaran baru bahwa kita adalah anak Allah. Lewat kematian Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah. Kodrat kita yang hilang karena dosa dan yang selama ini tidak kita sadari, seakan-akan kita temukan kembali karena Kristus. Dan karena Allah yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam lubuk hati kita. Ingat saudara sekalian, pengalaman itu bukan pengalaman yang bisa kita capai dengan kemampuan kita, tapi pengalaman adalah pengalaman yang dicurahkan, yang diberikan. Ketika Allah menyatakan dirinya bahwa dia sungguh hadir dalam diri kita dan kita mengalaminya dalam iman dan kita mengerti bahwa dia ada di sana. Ini sebuah rahmat yang tidak kecil. Inilah kontemplasi ruang yang kelima. Sangat sedikit sekali orang yang sampai pada ruang
ini. Sangat disayangkan, padahal ada begitu banyak orang yang sampai pada pengalaman ruang yang keempat, di mana Allah menyatakan dirinya, menyatakan kehadirannya dalam iman kepada banyak orang. Maka saudara sekalian, lewat centering prayer atau doa Yesus, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau datang, ini tugas kita, ini bagian kita. Kita mau memusatkan perhatian pada Yesus. Kita mau mengarahkan perhatian kita pada Yesus. Dan kita berharap satu saat Dia menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, menyatakan kehadirannya kepada kita. Entah dalam secara tersamar atau tidak kita rasakan sama sekali, ataupun juga dengan lebih kuat. Itu semua kehendak Tuhan. Kita berharap Allah membawa kita pada sebuah kesadaran baru bahwa Dia hadir dalam lubuk jiwa kita. Itulah saat dimana seekor kupu-kupu kecil yang cantik muncul. Hidupnya menjadi kehidupan yang cantik, yang menarik, yang indah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bagian kita adalah melakukan centering prayer. Tuhan yang memberikan anugerah dan rahmat kontemplasi. Mari saudara sekalian, kita mulai centering prayer kita atau doa Yesus kita. Bagi yang terbiasa doa Yesus, kita bisa melakukan doa Yesus. Bagi yang mau melakukan centering prayer, mari kita melakukan centering prayer. Mari kita ambil sikap duduk yang nyaman, yang tenang, yang rileks untuk kita. Bisa dengan sikap lotus penuh, setengah lotus, ataupun dengan dingklik, dan juga bisa juga dengan bangku tanpa bersandar. Tariklah nafas panjang 2-3 kali, buatlah diri kita tenang. Dan letakkanlah lidahmu pada langit-langit mulutmu. Bernafaslah dengan hidungmu. Dan bernafaslah dengan rileks. Kita tidak mengatur nafas, tapi kita memperhatikan nafas kita. Kita mau memperhatikan udara yang masuk dan keluar dari hidung kita. Rasakanlah udara itu di dalam hidung kita ataupun di ujung hidung kita. Arahkanlah perhatianmu sekarang pada Yesus. Dia hadir, Dia menyertai kita. Dia menyertaimu, Dia mengasihimu, Dia sahabat. Sahabat yang mau dekat dan yang ada bersama dengan kita. Dia mencintaimu, Dia mengasihimu. Biarkanlah dirimu dikasihi oleh sahabat. Biarkan dirimu dicintai oleh.
Tetaplah arahkan perhatianmu pada Yesus. Yesus yang hadir di kedalaman lubuk hatimu. Dia adalah sahabatmu. Sahabat yang mencintaimu. Sahabat yang ada bersamamu. Biarkanlah dirimu dikasihi olehnya.
pandanglah Yesus sebagai sahabatmu. Sahabat ada yang bersama denganmu, yang menyertaimu dan mengasihi. Biarkanlah dirimu saat ini dikasihi oleh Dia, dikasihi olehnya.
Terima kasih Yesus. Engkau sahabat yang mengasihi kami. Engkau yang mencintai kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap persoalan hidup kami, perjuangan hidup kami, Engkau senantiasa ada dan menyertai kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, kasih dan cinta-Mu. Kau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kita sudah melakukan meditasi dan mungkin ada saat-saat tertentu di mana kita mengalami tarikan-tarikan Tuhan. Tarikan Tuhan itu yang membawa kedamaian dan ketenangan pada kita. Tetap kita perlu lihat bahwa kita bukan mencari pengalaman-pengalaman dalam doa kita. Kita mencari Tuhan dalam doa kita. Tarikan diberikan sebagai rahmat, sebagai anugerah dari Tuhan untuk kita. Kita bersyukur untuk itu, tapi sekali lagi jangan kita terikat dan ingin mencari pengalaman-pengalaman itu. Kita perlu memiliki kelepasan, bebas dari ikatan-ikatan, dari kecenderungan-kecenderungan itu, dan kita mau mencari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.